Oke, kalau ada kita lanjutkan lagi. Ya, masih wadah umum. Ya, PAK di gereja bagian 1. Ya, masih wadah umum. Nah, setelah KU atau setelah IR, gereja masih punya wadah yang lain yang juga hampir semua gereja punya. Ya, nyaris semua gereja punya. Mau Protestan, mau Katolik, ya, nyaris mereka punya. Wadah apa lagi kira-kira? Hah? Sekolah minggu. Ya, kita lihat. Ini, ya. Namanya SM atau IA. Ya. Sekolah minggu atau ibadah anak. Sebagian gereja masih lebih suka pakai istilah sekolah minggu. Ya. Tapi kalau mau meneliti istilah ini dan memantau perkembangan sejarah dari sekolah minggu, sebenarnya istilah SM tidak lagi cocok, tidak lagi tepat. Ya. Tapi karena sudah keburu dari dulu banyak gereja pakai, akhirnya sampai sekarang masih banyak dipakai istilah SM. Ya, itu sekolah minggu. Sebenarnya apa sih sekolah minggu? Ya, kalau istilah sekolah minggu, orang pikirnya, apalagi agamanya kalau bukan Kristen, dia dengar sekolah minggu. Sekolah di hari Minggu. Ya, sekolah di hari Minggu atau pelajaran tambahan. Ya, mereka pikirkan kok ada sekolah di hari Minggu. Terus mereka pikir, kok sekolahnya hari Minggunya di gereja gitu. Ya, mereka pikir-pikirnya, cara berpikirnya gitu. Karena mereka tidak melihat, belum pernah melihat langsung seperti apa sih namanya sekolah minggu itu. Ya. Nah, tapi kalau sudah mereka datang, lihat di kelas-kelas, ya lama-lama mereka juga tahu. Ya. Jadi sebenarnya bukan konsep frase ini sekolah minggu yang kebanyakan masyarakat umum pikirkan. Ya. Bukan sekolah di hari Minggu. Dulunya memang begitu. Awalnya memang begitu. Sekolah di hari Minggu. Ya. Awal dalam sejarahnya ketika Robert Riggs itu mulai, memang ia menyelenggarakan sekolah di hari Minggu. Ya. Tapi terus berkembang sampai hari ini. Sebenarnya tidak ada lagi model yang Robert Riggs adakan dulu. Ya. Sudah bukan itu lagi yang dilakukan gereja zaman kini. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh gereja zaman kini? Istilahnya walaupun pakai SM, SM itu apa kalau orang tanya? Ya, orang Kristen tanya maupun orang non Kristen tanya. Apa sih SM itu? SM itu sebenarnya artinya adalah ibadah anak-anak. Ya. Apa itu SM? SM itu ibadah anak-anak. Kan orang dewasa ada ibadahnya sendiri. Terus ini ibadah anak-anak, namanya SM. Ya. Tapi intinya kalau kita amatin, apa sih kegiatannya di dalam SM itu? Ya ada nyanyi, ada doa, ada persembahan, ada cerita, terus nanti selesai, terus anak-anak kasih kegiatan dan lain-lain, sambil nunggu baktian umum orang tuanya selesai, baru nanti pulang sama-sama. Jadi apa kalau gitu? Ya SM itu kebaktian anak-anak. Iya kan? SM itu KAA. Ada gereja pakai istilah KAA. Baktian anak-anak. Benar ini. Ya. Dan sebutan ini lebih tepat. Ibadah anak-anak juga tepat. Kebaktian anak-anak juga tepat. Justru SM sudah tidak tepat. Ya, sudah tidak tepat. Walaupun gereja-gereja masih pakai istilah SM. Ya. Kita sih mengerti, ya, karena kita sudah hidup dalam gereja, kita ngerti, ya, ngerti isinya. Jadi kita masih terima aja istilah itu. Tapi sebagian gereja sekarang udah mulai merubah. Ya. Ibadah anak-anak atau baktian anak-anak. Nah, ini adalah melalui wadah ini yang umum ini, ya, umum untuk anak-anak berbagai usia.
Termasuk kadang-kadang remaja dimasukkan ke sini. Ya, kadang-kadang remaja dipisah. Ada sekolah minggu untuk anak-anak, ada lagi remaja. Tapi kebanyakan gereja masih digabung, ya, walaupun kelasnya umurnya beda. Ya. Jadi inilah wadah juga yang penting yang gereja punya. Namanya ibadah anak. Ya, namanya kebaktian anak-anak. Nah, ini harus diperhatikan dengan serius oleh gereja. Ya. Karena apalagi namanya anak-anak, nyaris 95% lebih anak-anak betul-betul datangnya seminggu cuma 1 kali. Ya. Bisa sampai 99% anak-anak datang seminggu cuma sekali. Di luar hari Minggu jarang ada lagi kegiatan gereja untuk anak-anak. Orang dewasa kadang-kadang masih ada datang. Ya. Tapi anak-anak jarang. Kalau datang itu mending ya latihan ini, latihan itu. Ya. Dan nyanyi, ya. Dan latihan yang lain. Jadi hanya melalui inilah PAK kepada anak-anak diberikan seminggu sekali di gereja. Ya. Hanya ini yang gereja mampu lakukan. Kebanyakan gereja lakukan sampai sekarang. Yaitu memang sumber daya yang mereka punya dan konsep yang mereka pegang. Jadi guru-guru sekolah minggu itu harus betul-betul bagus. Ya. Mereka diperlengkapi dengan baik. Lalu mereka setiap minggu mempersiapkan diri dengan baik. Karena mereka ujung tombaknya. Guru sekolah minggu itu secara tidak langsung menjadi pendeta bagi anak-anak. Ya, dalam kelasnya itu. Ada sekolah minggu yang berbagai umur dicampur. Ada kebanyakan sekolah minggu sudah pisah berdasarkan jenis umurnya. Yang berapa umurnya. Itu lebih bagus. Nah, melalui itu, pendidikan agama Kristen diberikan pada anak-anak. Ya. Hanya ini bisa bilang satu-satunya. Tidak ada lagi. Ya. Kalau orang tuanya lebih kreatif di rumah, dia bisa ngajarin. Orang tuanya lebih kreatif, bisa dicari buku-buku rohani atau pinjam di gereja, di perpustakaan gereja kalau ada untuk sekolah minggu, untuk anak-anak. Di rumah masih bisa baca-baca. Tapi kalau orang tuanya tidak kreatif, ya di rumah ya sudah menjalani hidup aja. Rumah cuma urusan makan, urusan sehari-hari, urusan pendidikan umum. Ya. Lalu pendidikan agama Kristen cuma hari Minggu di gereja. Nah, pendidikan yang umum itu kadang-kadang kita sebut pendidikan budaya. Ya. Pendidikan budaya yang SD, SMP, SMA, dan kuliah itu. Ya. Kita sekarang sebutnya pendidikan budaya untuk membedakannya dengan PAK. Nah, jadi kalau nanti saudara urus sekolah minggu, pegang sekolah minggu, tangani dengan baik-baik. Ya. Gurunya pun harus baik-baik saudara bimbing. Ya. Kalau perlu setiap minggu saudara, walaupun saudara sudah tidak lagi bertugas mengajar, kadang-kadang mungkin masih masuk ngajar. Kalau saudara sudah tidak bertugas lagi ngajar, cuma mantau, setiap minggu masuk ke kelas. Masuk ke kelas yang berbeda. Biar kenal guru ini, anak-anak di kelas ini. Minggu depan masuk kelas lain lagi, kenal lagi guru-gurunya, anak-anaknya yang lain. Masuk begitu, terus berputar. Dari situ nanti saudara bisa mengenal kondisi sebenarnya, mengenal gurunya juga, bisa berikan masukan-masukan kepada guru-guru sekolah minggu di gereja saudara. Ya. Kalau tidak, ya mereka akan berkembang sendiri, ya, atau berjalan sendiri. Oke, ini SM dan ibadah anak-anak. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Jadi ini juga wadah umum. Ini wadah untuk anak-anak. Yang tadi wadah untuk orang dewasa. Oke.